kedutaan besar Amerika, dan setelah kedutaan besar Amerika itu kelihatan di sana balai kota, ya, bukan kantor Anies Baswedan karena dia belum jadi gubernur saat 212. Dan yang menggetarkan tentu adalah sholat Jumat, ya. Sholat Jumat hari itu hujan deras, hujan kasih sayang sangat deras sehingga luar dalam jamaah itu basah oleh air. Dan tentu saja, ya, pemandangannya yang paling penting adalah setelah hujan itu orang memeras sejadah masing-masing. Tapi yang kita dahsyat yang saya ingat adalah khutbah, ya, dari Habib Rizik Syihab yang begitu lantang, begitu mantap, begitu tegas, begitu berani, ya, hampir sejam kalau tidak salah, ya. Tapi suara wajahnya tidak ada, tapi suaranya sangat jelas. Itulah peristiwa yang kemudian disebut orang sebagai 212. Saya masih jualan bubur ayam dan Anies belum jadi gubernur, tapi kemudian jasa, dorongan, atau kemudian pidato-pidato, ceramah-ceramah Habib Rizik itu diarahkan untuk mendukung Anies Baswedan melawan Ahok, kalau tidak salah, ya, Ahok dan Jarot, ya. Dan seluruh survei menyingkirkan Anies dari survei dan tidak masuk hitungan. Anies pasti kalah menurut survei, tetapi takdir Allah berlaku, ya. Kita hanya manusia, hanya menerima takdir Allah yang berlaku itu. Anies kemudian terbukti berhasil menggulingkan gubernur sebelumnya, dan dia menjadi gubernur, dilantik 16 Oktober 2017 dan kemarin berakhir 16 Oktober 2022. 5 tahun dia menjadi gubernur. Sayang, saya bukan warga DKI, ya, bukan warga DKI, tapi saya warga Bogor. Yang kemudian di Bogor ini ada 2 bupati yang masuk penjara. Satu Rahmat Yasin dari P3 dan kemudian diganti oleh adik kandungnya Ade Yasin yang sekarang juga berurusan dengan KPK, dan dua-duanya nasibnya berbeda dengan Anies, masuk penjara karena persoalan keuangan. Sementara Anies Baswedan laporan keuangannya adalah apa itu istilahnya itu, wajar tanpa pengecualian, WTP, ya, 5 tahun berturut-turut, ya. Menurut institusi resmi berarti dia selamat dari segi keuangan. Tapi lawan-lawan politiknya tentu memasang tali-tali lasso untuk menjerat leher Anies Baswedan dengan formula E. Meskipun orang sudah menduga, orang sudah bisa memastikan Anies tidak mendapatkan uang, tidak menerima uang yang akan menjerumuskan dia ke balik jeruji besi sebagaimana gratifikasi yang diterima oleh Rahmat Yasin dan juga Ade Yasin, ya. Satu prestasi atau satu masa yang oleh Anies Baswedan selama 5 tahun dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan kepemimpinannya yang ramah, kepemimpinan yang lembut, kepemimpinannya yang egaliter, setara, dan menegakkan keadilan sosial bagi semua, dan tidak memperkaya diri sendiri meskipun kekayaannya yang saya lihat itu di LKPHN, ya, itu sekitar hampir 11 miliar, ya. Ya, belum apa-apa dibanding kekayaan Prabowo yang berapa itu, 2,3 triliun, ya, atau kekayaan Luhut itu hampir 70 kali lipat besarnya dari Anies, yaitu 700 hampir 800 miliar. Luhut Binsar Panjaitan, menteri,
manifest di era pemerintahan Jokowi yang hidup sejaman dengan Anies, dan juga Prabowo Menteri Pertahanan kekayaannya sampai segitu banyak yang hidup sejaman dengan Anies Baswedan, dan juga Mahfud kekayaannya itu sampai 26 miliar, padahal dia tadinya seorang dosen yang duitnya nggak banyak, dosen di di Jogja, tapi dengan politik uangnya Pak Mahfud menggelembung ya kita nggak tahu lah urusan dia. Tapi juga di masa Anies Baswedan saya menyaksikan banyak orang keluar masuk penjara, orang keluar masuk penjara, ada yang karena korupsi, dan juga banyak yang karena karena kritik-kritik mereka terhadap kekuasaan. Saya lihat banyak orang masuk penjara, ada Habib Rizik, ada Habib Bahar, ada Syahganda Nainggolan, kemudian ada Anton Permana, ada Ruslan Buton, ada Jumhur Hidayat, ada siapa lagi itu, ada banyak ya, ada Ustadz Alfian Tanjung, luar biasa ya, dan entah berapa ratus atau berapa ribu orang yang kalau menurut hitungan Ustadz Alfian Tanjung masih ada 3.000 yang dipenjara. 3.000, saya nggak tahu apa betul apa enggak, tapi menunjukkan bahwa kebebasan untuk menyatakan pendapat dan mengkritik pemerintahan itu bisa masuk penjara, sebagaimana Gus Nur yang terakhir untuk kedua kalinya dia ditahan bersama Bambang Tri ya. Jadi kalau di zaman SBY dan di zaman Gus Dur dan di zaman Habibie itu tidak ada orang yang dipenjara ya. Mengkritik presiden sekeras-kerasnya tidak ada yang ditangkap, tetapi di era sekarang, di era Anies Baswedan, itu mengkritik pemerintahan itu masuk penjara. Bukan mengkritik Anies Baswedan ya, mengkritik yang lain. Alright, come on. We're gonna do thumbnail. Thumbnail? Yeah. Wait. Wait. Thank you.